Oke, kembali lagi. Kali ini di Pildun Update match day keempat, berarti itu ada beberapa match yang cukup seru ya, yang juga ada yang mengejutkan. Kita mulai dulu dari yang pertama, langsung yang paling mengejutkan adalah enggak, jangan dulu. Maroko dulu lawan Kroasia, itu yang pertama main jam 5 sore. Imbang 0-0. Ya, kalau kalau gue bisa simpulkan dari pertandingan ini bahwa kedua tim ini, Kroasia lebih banyak pegang bola, betul. Mereka menguasai lini tengah karena ya lini tengah mereka itu cukup bagus lah. Brozovic, Modric, Kovacic, bahkan masuk Pasalic kan di awal babak kedua. Jadi cukup bagus di tengah, tetapi kekurangan dari Kroasia adalah di lini depan, sama dengan Maroko. Ketika mereka ingin melakukan final pass, ketika mereka ingin melakukan passing akhir, finishing itu ya termasuk buruk, termasuk sulit ya karena kualitas lini depan mereka. Ziyech juga nggak bisa ngapa-ngapain di Maroko, sering kali terisolir final passnya. Eneseri apalagi, ya sisanya memang standar. Tapi oke lah, dalam arti nggak terlalu boring amat, nggak seperti Denmark, Tunisia, nggak seperti apalagi Ekuador ya. Secara apa ya, mereka bermain cukup bagus, cukup rapi, cukup disiplin, makanya sering duelnya itu di tengah, sesimpel itu. Dan 0-0 sangat layak. Lanjut, kita ke Jerman Jepang ya. Siapa sih sekarang gue bilang yang tidak memprediksi bahwa Jerman akan menang, walaupun tidak menang besar ya kalau gue bilang ya, karena Jepang ini kita tahu punya fighting spirit yang mungkin 2 atau 3 kali lipat dari tim lainnya. Salah satu tim dengan kerja keras yang luar biasa dari Asia. Kita bahas dulu dari starting lineup. Jerman main dengan 4-3-3, 4-2-3-1 lebih tepatnya. Neuer sudah kembali. Schlotterberg itu backnya Dortmund dengan Rudiger. Di kiri David Raum, mainnya cukup bagus David Raum by the way. Dan di back kanan ini yang gue cukup mengejutkan, Nicolas Sule. Gue nggak tahu, mungkin nggak ada back lain apa, padahal ada Klosterman. Ya nggak tahu deh. Di tengah Gundogan, Kimmich, dan juga Muller. Di kiri Musiala, di kanan Gnabry. Praktis di tengah ini dominan dengan Bayern Munchen minus Goretzka. Dipilih Gundogan daripada Goretzka. Kimmich, Muller, Gnabry, Musiala itu kan Munchen praktis. Dan di depan adalah Kai Havertz. Jepang main 4-4-2, Nagatomo, Yoshida, Itakura Sakai di belakang, kiper Gonda. Wah, ini Gonda ini luar biasa, 8 save ya. Sangat-sangat luar biasa, bahkan ada momentum di mana dia bukan triple save lagi tapi 4 save dalam satu momen, which is gila nih, mungkin kesurupan Wakaya Bashi ya, atau apa sih itu, Wayak kipernya Tsubasa ya, dan luar biasa main penampilannya. Di tengah Endo, Ito, Tanaka, dan Takefusa Kubo. Di depan ada Maeda dan Kamada. Kamada ini pemainnya si Frankfurt. Dan memang pemain Jepang ini banyak yang main di Jerman ya. Banyak main di Liga Eropa lah. Jadi secara pengalaman pun mereka sudah cukup bagus. Di awal-awal 10 mungkin 15 menit Jerman kesulitan. Jujur kesulitan. Ya bahkan untuk menguasai lini tengah itu sulit. Ya sulit, dan Jepang bahkan mendapatkan gol yang dianulir di menit-menit awal. Ya di menit-menit awal si Maeda ini ya jelas offside ya. Tapi di situ sudah membuktikan bahwa Jerman ini harus hati-hati karena Jepang ini counter attack-nya begitu cepat. Mereka punya pemain dengan pace tinggi, mereka punya pemain dengan kecepatan tinggi, dan dimanfaatkanlah oleh pelatihnya Jepang ini. Bermain dengan compact di defense, dan ketika mendapatkan bola langsung direct counter attack. Karena lini belakangnya Jerman yang praktis punya speed itu mungkin David Raum di kiri. David Raum juga nggak kencang-kencang amat. Mungkin center back Rudiger itu cepat tapi kurang lincah ya karena postur badan. Schlotterberg lambatnya minta ampun, apalagi Sule. Dan itu juga bisa dieksploitasi beberapa kali di Jepang. Mulai menit 20 ke atas, Jerman mulai lebih bisa kontrol. Mereka lebih mengurung. Jepang mainnya udah mulai organize nih.
Sampai menit 33 kan mereka dapat penalti dari foul ya kepada David Raum dari kipernya. Oke, 1-0 layak. Sebenarnya di babak pertama Jerman mendapatkan begitu banyak peluang. Begitu banyak peluang. Kimmich, Musiala, Gnabry, Havertz bahkan offside kan, gol dianulir offside. Itu banyak banget dapat peluang. Tapi tendangannya entah kemana. Gua juga nggak tahu entah kemana. Ya, entah Musiala, Kimmich tendangnya ke atas lah. Ada yang pressing bisa di save oleh kiper yang tadi gue bilang kipernya luar biasa. Jadi Jerman begitu banyak buang peluang. Sampai babak kedua pun sebenarnya tidak banyak perubahan. Jerman terus menekan. Ya, sampai mungkin menit 60 sampai 70-an itu Jerman masih menguasai. Ya, mereka dapat banyak sekali peluang tapi yang menjadi permasalahan adalah finishing mereka sangat buruk. Musiala udah lewatin berapa pemain, tendangannya ngawur. Gnabry ngawur. Gundogan bahkan kena tiang. Banyak sekali peluang. Gue sampai lupa mungkin peluang-peluang yang spesifik seperti apa. Karena begitu banyak. Tapi nggak ada yang jadi gol. Ini yang jadi permasalahan. Muller mainnya jelek. Makanya diganti menit 67. Ya, jelek banget Muller mainnya. Nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya, Jepang mendapatkan angin segar. Karena gue jujur kalau tim terlalu banyak buang peluang, musuhnya pasti akan secara moral bangkit. Karena apa? Wah, mereka cetak peluang tapi nggak cetak gol-gol, nggak bisa kill the game. Maka itu dia dengan fighting spirit kembali lagi mainnya Spartan. Ya, masuknya Ritsu Doan langsung berfungsi. 71 dia masuk, menit 75 dia bisa cetak gol. Lewat rebound. Ya nggak ada masalah. Rebound. Habis itu Jepang justru lebih Spartan. Ya, ketika satu sama peluang Jepang ini lebih banyak daripada Jerman. Bahkan peluang besar. Beruntung Neuer kipernya ya. Dia sempat satu save yang luar biasa. Habis itu kejutan di menit 83. Kelengahan dari Jerman dimanfaatkan oleh Jepang. 1-2 Takuma Asano, pemain yang baru masuk juga di babak kedua kalau nggak salah. Ya, menit 57 juga bisa cetak gol. Dan ini murni, kalau gue bilang murni, Jerman buang-buang peluang. Jerman dihukum, Jerman disetrap karena terlalu banyak buang peluang, tidak bisa kill the game, tidak bisa menunjukkan efektivitas, maka dari itu dihukum oleh Jepang. Dan ini menjadi kejutan kedua setelah Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Dan ya, murni kalau gue bilang Jepang dalam posisi Jerman dalam posisi yang sangat berbahaya. Ya, mereka memang di peringkat ketiga, tapi mereka butuh 2 kali menang lawan Spanyol yang sedang on fire. Dengan Costa Rica, oke, anggap lawan Costa Rica mereka menang, tapi mereka harus menang lawan Spanyol. Dan itu bukan menjadi PR yang sangat mudah untuk Jerman. Ya, kita nggak tahu lah seperti apa nanti Jerman, apakah bisa lolos atau tidak. Tapi kalau lihat dari pertandingan tadi malam, sebenarnya secara permainan mereka oke lah, nggak buruk gitu, tapi nggak efektif. Ini yang berapa kali gue bilang, lu banyak peluang sih banyak peluang. Bahkan ada 8 peluang berbahaya dari Jerman tercatat di sini. Ya. Enggak, 5. Yang big chances tahu berapa? 4. Tahu sendiri. Ya, itu aja udah bisa menyimpulkan. Jadi selamat untuk Jepang. Ya, kalian benar-benar gua rasa juga layak menangkan di babak kedua, terutama di menit tadi gue bilang 70 ke atas. Jepang menunjukkan fighting spirit mereka begitu luar biasa, bisa menggempur Jerman loh. Tidak mudah bisa menyimpul dan bisa mencetak 2 gol. Ya, dan bisa mengalahkan Jerman sesimpel itu. Jadi terulang tragedi 2018, Jerman kalah lawan South Korea dan waktu itu Jerman tidak lolos fase grup walaupun Korea Selatan juga nggak lolos. Apakah di Piala Dunia kali ini Jerman juga tidak lolos? Itu akan sangat menjadi pukulan telak bagi tim Panzer ini. Ya. Terus kita ke pesaingnya di grup yang sama, Spanyol menang 7-0 lawan Costa Rica. Praktis di starting lineup juga tidak banyak perubahan. Alba, Laporte, Rodri main sebagai center back, Azpilicueta. Di tengah ada trio Barcelona, Pedri, Gavi, dan juga Busquets. Di depan ada Olmo, Asensio, dan Ferran Torres. Dan ya, kalau lu kebobolan menit 11, 21, 31
Gimana ya kalau gue bilang Costa Rica ini mainnya bener-bener dihancurkan, diinjek-injek oleh Spanyol. Possession mereka 82 banding 18%. Ya bahkan shotsnya Costa Rica 0. Zero. Zero shots on target. Jadi kalau lu tim seperti ini, gimana lu mau mengharapkan cetak gol? Bahkan untuk cetak gol, lu shot saja nggak bisa. Benar-benar diajarin main bola kalau gue bilang oleh Spanyol. Dan 7-0 sangat layak, sangat luar biasa untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Di samping mereka tahu Jerman kalah, at least mereka punya fight, apa ya, kalau gue bilang moral itu sedang di atas angin kalau gue bilang Spanyol ini. Ya, semoga nanti match di kedua kan mereka ketemu ya, Jerman lawan Spanyol. Nah ini bisa nggak Jerman yang sedang terpuruk, mereka ingin bangkit lawan Spanyol yang sedang dalam, apa ya, kalau gue bilang high morality. Ya istilahnya dia sedang menang besar, itu kan pasti anger untuk menangnya itu. Semoga itu terus ada, jadi pertandingan lawan Jerman ini akan semakin seru. Itu yang gue harapkan. Terakhir kali kalau nggak salah di babak international friendly match itu Spanyol bantai Jerman ya, tapi itu kan friendly match, kita nggak bisa aja simpulkan. Yang terakhir Belgia lawan Kanada. Belgia menang 1-0. Nggak banyak peluang juga yang bisa diciptakan oleh Belgia. De Bruyne, Hazard yang diturunkan juga nggak bisa berbuat banyak. Tidak seperti biasanya memang. Bahkan di babak pertama kesannya Kanada lebih banyak setengah peluang. Tapi ya kalau striker Kanada yang namanya Jonathan David ini, ya lu mau berharap apa? Secara kualitas mereka tidak bisa memberikan bahaya kepada Belgia. Tapi mereka harusnya bisa meraih hasil imbang kalau tidak di-save penaltinya si Alphonso Davies oleh Thibaut Courtois. Ini menurut gue penyelamat dari Belgia praktis di pertandingan kali ini. Harusnya dia man of the match, tapi ya menurut menurut di sana man of the match adalah Kevin De Bruyne. Dan bahkan Kevin De Bruyne pun kaget pada saat dia menjadi man of the match. Lah gua merasa gua nggak main bagus, apakah nama gua man of the match ya? Jadi menurut gua nggak terlalu penting lah man of the match seperti itu, penghargaan seperti itu, karena itu kembali lagi ada unsur-unsur mungkin karena dia terkenal atau karena dia pemain bintang dan sebagainya. Tapi kalau bagi gua Thibaut Courtois man of the match di pertandingan kali ini. Kalau nggak ada dia, mungkin Belgia tidak akan bisa meraih kemenangan. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari match day keempat. Kita akan kembali lagi ke nanti besok di pembahasan match day terakhir. Bukan match day terakhir, match day pertama dari grup terakhir mungkin ya. Dari paketan terakhir grupnya Portugal dengan grupnya Brazil. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.